Внимание, расчет. Пуск. Есть пуск. Тысяч километров и поразить цель на полигоне Кура на Камчатке. Perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hampir 1 bulan telah memunculkan berbagai fakta. Walau video-video memperlihatkan alutsista Rusia banyak yang hancur oleh pasukan Ukraina, namun kekuatan Rusia sebenarnya masih jauh dari yang dimiliki oleh Ukraina. Perbandingan 20 berbanding 1 untuk kekuatan udara Rusia versus Ukraina, jadi sangat sulit bagi Ukraina untuk mampu mengimbangi pasukan tempur udara sang beruang. Sedangkan NATO sudah berulang kali menolak untuk terlibat langsung membantu berperang melawan Rusia. Permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar NATO memberlakukan zona larangan terbang atau NFZ di Ukraina juga ditolak mentah-mentah oleh Amerika dan NATO. Keduanya beralasan bila hal itu dilaksanakan maka sama saja dengan menjerumuskan NATO maupun Amerika secara langsung untuk berperang melawan Rusia. Dengan diberlakukannya NFZ, maka akan membolehkan pesawat-pesawat Rusia dan pesawat siapapun yang masuk ke wilayah udara Ukraina untuk ditembak oleh pihak-pihak yang menegakkan aturan tersebut. Dengan cara itu, Kiev berharap serangan-serangan dari udara oleh Rusia akan berhenti menghancurkan negaranya. Namun, NATO pun bukan tanpa perhitungan menolak pemberlakuan NFZ. Pertama, Ukraina bukan anggota NATO. Yang kedua, dengan diberlakukannya NFZ pun, pesawat-pesawat pengabom Rusia dapat meluncurkan rudal-rudal presisinya ribuan mil dari dekat perbatasan dengan Ukraina. Dan yang ketiga, bila NFZ diberlakukan oleh NATO dan Amerika, berarti NATO dan Amerika harus siap mengerahkan pesawat tempur mereka atau sistem pertahanan udara mereka untuk menembak pesawat Rusia. Dan sekali lagi, ini artinya membuka konfrontasi langsung. Di lain pihak, Rusia telah menunjukkan kemampuan untuk meluncurkan rudal jelajah KH-555 dari kedua pembom Tu-95MS Berha dan Tu-160 Blackjack. Rudal jelajah KH-555 memiliki jangkauan operasionalnya hampir 2.200 mil atau 3.540 km. Artinya pengabom ini dapat menggunakan rudalnya tanpa harus masuk ke wilayah udara Ukraina. Sementara itu, NATO mengetahui pasti bahwa sistem pertahanan udara jarak jauh Rusia yakni S-400 Triumph akan mampu menembak sasaran udara di atas Ukraina dari wilayah di luar Ukraina. Sehingga pesawat-pesawat Ukraina atau pesawat NATO sekalipun yang terbang di wilayah udara Ukraina dapat ditembak oleh S-400. Hal ini telah dibuktikan oleh S-400 di hari kedua peperangan tanggal 25 Februari yang berhasil menjatuhkan Su-27 milik Ukraina di atas langit dekat ibu kota Kiev. Keinginan Ukraina untuk diberlakukan zona larangan terbang jelas sampai perang usai pun tidak akan dikabulkan oleh Amerika dan NATO. Kecuali perang dua negara ini seketika berubah menjadi perang terbuka karena ada pihak-pihak yang terpancing masuk atau terkena serangan Rusia, khususnya negara-negara anggota NATO. Jangan sampai perang dunia ketiga berkobar gara-gara ego Putin dan Zelensky yang sulit dilunakkan oleh para pemimpin dunia. Putin dan Zelensky sesungguhnya adalah yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Ukraina sejak 24 Februari lalu. Semoga perang segera dapat diakhiri tanpa harus menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan menghancurkan tatanan kehidupan dunia.